Oceanografi adalah kombinasi dari dua kata Yunani, oceanus atau samudra, dan graphos atau deskripsi. Oceanologi dapat didefinisikan secara sederhana sebagai ilmu yang mempelajari lautan. Oceanografi terbagi dalam 4 cabang ilmu, yaitu fisika oceanografi, geologi oceanografi, kimia oceanografi, dan biologi oceanografi. Lembaga penelitian kelautan yang tertua di Indonesia adalah Lembaga Oceanologi Nasional yang berada di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau disingkat menjadi LON-LIPI yang kini telah berubah namanya menjadi Pusat Penelitian Oceanografi. Cikal bakal dari lembaga penelitian ini dulu bernama Zoologis Museum and Laboratorium de Buentozera yang didirikan pada tahun 1905. Penelitian oceanografi di Indonesia pertama kali dilakukan tahun 1904 oleh Koningsbenser ketika mendirikan laboratorium perikanan di Jakarta. Laboratorium ini pada tahun 1919 diubah menjadi Laboratorium Biologi Laut dan akhirnya sejak tahun 1970 menjadi Lembaga Oceanologi Nasional. Laut menurut sejarahnya terbentuk 4,4 miliar tahun yang lalu ketika atmosfer bumi tertutup oleh debu-debu vulkanik yang mengakibatkan terhalangnya sinar matahari untuk masuk ke bumi. Akibatnya, uap air di atmosfer mulai terkondensasi dan terbentuklah hujan. Hujan inilah yang mengisi cekungan-cekungan di bumi hingga terbentuklah lautan. Semua air yang mengalir di darat, di sungai atau danau mengalir ke laut. Dalam perjalanan ke laut, air juga membawa mineral sehingga laut dipenuhi mineral. Permukaan laut yang sangat tinggi menyebabkan penguapan yang kuat, tetapi mineral yang dibawa sebelumnya tidak menguap, sehingga garam mineral ini tetap ada dan tersebar di permukaan lautan. Garam laut juga dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi panas area laut, semakin asin airnya. Sedimentasi adalah proses pengendapan material hasil erosi air, angin, gelombang laut, dan gletser. Sedimentasi geologis adalah proses erosi tanah yang normal, artinya proses pengendapan yang terjadi masih dalam batas yang diizinkan atau dalam keseimbangan alami, proses degradasi dan kemunduran kehalusan kerak bumi akibat pelapukan. Endapan sedimen yang terjadi ketika kecepatan aliran yang dapat mengangkat dan mengangkut material sedimen mencapai tingkat pengendapan yang dipengaruhi oleh ukuran partikel sedimen dan kecepatan aliran. Faktor-faktor penyebab terjadinya sedimentasi seperti pasang surut, gelombang, arus, kemiringan, dan arah garis pantai. Arus laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya, atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus laut berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama, arus Ekman ialah arus yang dipengaruhi oleh angin. Yang kedua, arus Thermoline ialah arus yang dipengaruhi oleh densitas serta gravitas. Yang ketiga, arus pasut ialah arus yang dipengaruhi oleh adanya pasut. Arus laut berdasarkan kedalaman. Yang pertama, arus permukaan ialah terjadi di beberapa ratus meter dari suatu permukaan. Bergeraknya ialah dengan arah horizontal serta juga dipengaruhinya oleh pola sebaran angin. Yang kedua, arus dalam ialah terjadi jauh pada dasar kolam perairan. Arah pergerakannya yaitu tidak dipengaruhi oleh adanya pola sebaran angin serta juga membawa massa air dari daerah kutub ke daerah yang ekuator. Gelombang laut merupakan gerakan permukaan air laut akibat hembusan angin. Angin yang bertiup di atas permukaan air laut menimbulkan gelombang dan membawa suatu kecepatan yang mempunyai energi. Gelombang laut adalah bentuk permukaan laut yang berupa punggung atau puncak gelombang dan palung atau lembah gelombang oleh gerak ayun akibat gerakan angin, erupsi gunung berapi, dan pelongsoran dasar laut. Pergerakan air laut ini disebabkan oleh angin, baik angin sepoi-sepoi atau angin badai. Selain disebabkan oleh angin, gelombang air laut juga bisa muncul karena adanya gempa di dasar laut. Namun gelombang yang besar dapat menyebabkan tsunami. Gelombang yang diakibatkan oleh perubahan vertikal dasar laut karena terjadinya gempa bumi di dekat atau di dasar laut. Gempa bumi mengakibatkan air laut yang luar biasa banyaknya berpindah tempat secara mendadak. Gelombang tsunami bergerak keluar dengan sumber ke segala arah. Pasang surut merupakan kondisi naik turunnya permukaan air laut secara berkala. Kondisi tersebut disebabkan oleh gaya gravitasi dari benda-benda langit khususnya bulan dan matahari. Tipe pasang surut air laut digolongkan menjadi 3 macam berdasarkan waktunya. Tipe tersebut antara lain tipe harian tunggal atau journal type, tipe harian ganda atau tengah harian atau
semi-journal type, dan tipe campuran atau mixed tides. Air laut akan surut jika pada bumi tidak sedang terjadi bulan baru atau bulan purnama. Kondisi permukaan air laut yang surut ini dikenal dengan nama pasang perbani. Pada saat belahan bumi lain mengalami pasang naik, maka pada bagian lainnya akan mengalami surut. Pasang purnama ini terjadi pada saat bulan baru dan bulan purnama. Pasang perbani atau neap tide terjadi ketika bumi atau bulan matahari membentuk sudut tegak lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang tinggi yang rendah dan pasang rendah yang tinggi. Pasang surut perbani ini terjadi pada saat bulan 1/4 dan 3/4. Intensitas cahaya matahari merupakan kebutuhan dasar untuk dinamika ekosistem perairan. Intensitas radiasi matahari yang sampai pada perairan akan mempengaruhi alga dan fitoplankton yang berperan penting dalam proses fotosintesis di perairan. Temperatur atau suhu air adalah ukuran tinggi rendahnya panas air yang berada di tempat budidaya, baik kolam, keramba maupun budidaya air payau di tambak serta budidaya laut. Semakin tinggi konsentrasi bahan terlarut dalam air, maka akan tinggi penyerapan panasnya. Densitas atau kepadatan air laut adalah jumlah massa air laut per satu volume. Nilai densitas air laut pada umumnya antara 1,02 sampai 1,07 gram per cm kubik. Nilai densitas sangat berkaitan dengan temperatur, salinitas, dan tekanan. Pada umumnya, lautan berwarna biru. Hal ini disebabkan oleh sinar matahari yang bergelombang pendek atau sinar biru dipantulkan lebih banyak daripada sinar lain. Air hujan melarutkan mineral dan melepaskan garam dari bebatuan di darat yang kemudian dibawa oleh sungai ke laut. Ketika cahaya matahari menghangatkan laut, air menguap dan garam tertinggal sehingga membuat air laut terasa asin. Garam laut memiliki banyak kegunaan, diantaranya sebagai bumbu masak dan kosmetik. Gas-gas yang terlarut di dalam laut, konstituen utama 12, Cl, Na, SO4, dan Mg. Gas terlarut CO2, N2, dan O2. Unsur runut 1, Ve, Mn, Pb, dan Hg. Zat-zat konstituen utama yang tersebut di atas adalah merupakan 99,7% dari seluruh zat terlarut dalam air laut, sedangkan sisanya 0,3% terdiri dari ketiga kelompok zat lainnya. Salinitas air laut untuk daerah pesisir atau air pantai dan air campuran. Salinitas berkisar antara 32,0 sampai 34,0 O per OO. Untuk laut terbuka umum, salinitas berkisar antara 33,37 O per OO dengan rata-rata 35 O per OO. Salinitas di perairan Indonesia umumnya berkisar antara 30 sampai 35 O per OO. Plankton adalah suatu organisme baik hewan maupun tumbuhan yang hidup melayang-layang atau mengambang di dalam air. Nekton adalah hewan air yang dapat bergerak sendiri dengan berenang melalui air, sedangkan bentos adalah organisme akuatik yang merangkak dalam sedimen di bagian bawah badan air. Nekton adalah pemangsa plankton yang mempunyai berbagai manfaat bagi kehidupan manusia seperti peningkat gizi serta peningkatan perekonomian. Peran bentos dalam ekosistem adalah menjaga keseimbangan di lingkungan. Alga adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga bahkan dapat dianggap tidak memiliki organ yang dimiliki tumbuhan seperti akar, batang, daun, dan sebagainya. Tumbuhan laut adalah tumbuhan yang hidup di laut seperti rumput laut, ganggang biru, ganggang hijau, fitoplankton, lumut air, cabomba, anubias, caltrops, dan lain-lain. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut Zooxanthellae. Fungsi terumbu karang adalah kehidupan manusia dan ekosistem laut sangatlah banyak. Laut dalam adalah lapisan terbawah dari lautan, berada di bawah lapisan thermocline pada kedalaman lebih dari 1828 meter. Sangat sedikit atau bahkan tidak ada cahaya yang dapat masuk ke area ini. Sebagian besar organisme bergantung pada material organik yang jatuh dari zona fotik. Sejauh ini ikan lentera adalah ikan laut dalam yang paling banyak. Ikan laut lainnya termasuk ikan senter, hiu, pemotong, bristlemouth, anglerfish, viperfish, dan beberapa spesies dari elphout.